Dokter, ini ada banyak sekali DM yang masuk, dokter dari tadi malam. Ada pertanyaan seperti ini, dok. Apakah merokok, bergadang, kemudian stres kerja dan pola makan bisa mempengaruhi kesuburan pada seorang suami, dokter? Mungkin ini ya, dok, saking menariknya tema kita pada pagi hari ini. Jadi banyak banget ini, dok, DM yang masuk dari tadi malam, dokter. Ini mau dijawab dulu atau kita sapa dulu Sobat Adiatma yang ada di rumah, dokter? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam bincang-bincang Sobat Adiatma, Juang Garis 2. Ya, jadi pada kesempatan ini kita hari ini berbicara tentang bagaimana infertilitas pada suami. Nah, sebelum saya jawab pertanyaan-pertanyaan tadi itu, sekilas dulu deh. Ya, apa sih infertilitas pada suami ini? Nah, jadi begini, sobat sekalian. Biasanya pasien-pasien datang ke saya itu, ya, yang datang itu istrinya saja, ya, atau bahkan yang lebih, boleh saya katakan lebih miris ya, stigma bahwa kalau susah hamil itu pasti dari istri. Benar Nah, sekali ini itu, yang dok. harus kita hilangkan dulu nih. Benar banget Nah, itu, dok. kenapa demikian? Karena untuk bisa hamil itu butuh dua-duanya, tidak cuma satu, ya. Cuma yang paling gak enak begini, wah kamu nih bermasalah, kau nunjuk begini, satu ke istri, tiga ke suami loh. Benar banget Gitu itu, kan? Nah, iya, jadi dokter. begini, sobat Adiatma. Jadi kalau kita mau pengen punya hamil, itu harus periksa dua-duanya. Jangan cuma salah satu, ya. Jadi kalau misalnya datang ke saya, usahakan dua-duanya. Jadi kita bisa menjelaskan semuanya. Karena bukannya di istri saja, ya. Memang kalau misalnya di istri itu lebih sedikit banyak yang diperiksa ya. Iya. Ya. Tapi kalau di suami enggak, cuma satu saja. Analisa sperma. Nah, hanya itu saja. Sementara begitu ya. Tapi kalau istri memang banyak, kita lihat dari USG-nya, USG abdominal, USG transvaginal, untuk evaluasi uterusnya, ukuran uterusnya, ada miom apa tidak, bagaimana ukuran dari folikelnya, ya seperti itu. Terus bagaimana saluran tubannya buat istri ya, sehingga agak banyak yang harus diperiksa. Tapi kalau suami tidak, hanya pada sperma saja. Nah, apa yang dilihat dari situ? Hasil sperma suami, yang dilihat ada 3 di situ. Satu adalah jumlahnya, ya. Jumlahnya itu cukup atau tidak, ya. Harusnya kalau sekali semprotkan di vagina atau di dalam mulut rahim, itu kira-kira sekali semprot sekitar 200 juta sperma. Itu yang normal, ya. Nah, kemudian dari jumlahnya normal, apalagi yang diperiksa? Nah, dilihat dalam satu pemeriksaan sperma itu, dalam satu lapangan pandang pada mikroskop, ya, itu minimal ada 30 sperma yang jalannya cepat dan lurus. Ya, Harus cepat dan lurus ya, ya, dok. betul. Nah, kalau itu ada 30, alhamdulillah. Ya, tapi yang sering terjadi juga kalau misalnya bermasalah itu adalah jalannya tuh nggak lurus, tapi muter gitu. Atau misalnya muter ke kiri, nggak lurus ya, muter-muter aja. Atau bahkan cuma diem. Ya, benar. Nah, itu dia. Nah, yang ketiga adalah bagaimana morfologi dari sperma itu sendiri. Normalnya dalam satu lapangan pandang tadi, minimal ada 4 yang bagus. Ya, minimal. Nah, morfologi itu seperti apa? Gambarannya adalah kalau sperma yang bagus itu adalah ada kepalanya, ada lehernya, ada ekornya. Nah, yang sering terjadi adalah kepalanya ada, lehernya ada, ekornya 2. Nah, gitu kan? Atau misal terbalik, gitu kan? Kepalanya 2, lehernya 1, ekornya 1. Atau bahkan ada kepalanya, ada lehernya, ekornya nggak ada. Nah, jadi itu dilihat juga. Nah, sehingga dari sini kalau 3-3 memenuhi itu, insya Allah nggak ada masalah nih dengan sperma. Ya, dokter. Nah, cuma nanti kita lihat juga, kadang-kadang juga ada istri yang alergi sperma, tapi itu jauh sekali lah. Ya, kita harus memeriksa lebih detail. Nah, kira-kira seperti itu, sobat dari Sobat Adiatma, Pejuang Garis 2, ya, kemungkinan yang disebut dengan infertilitas pada suami. Ya. Nah, kita mungkin akan menjawab tadi pertanyaannya, ya. Pertanyaan tadi, apakah makanan, habit, ya, itu mempengaruhi? Ya, jelas, apalagi terutama buat teman-teman, ya, buat suami-suami yang
merokok. Itu Ya. suami-suami Nah, merokok. merokok ini itu sangat-sangat mempengaruhi sperma, ya. Baik dari nanti jumlahnya, baik itu kecepatan jalannya, baik itu morfologinya. Nah, saran saya hentikan merokok. Nah, cuman kalau hentikan merokok dalam waktu cepat, instan, yang sering terjadi adalah instan juga untuk kembali merokok. Iya Nah, ya jadi dok ya. sebaiknya adalah dipertimbangkan, dipikirkan betul, Heeh. saya mau seperti apa, ya, sehingga Berarti harus secara perlahan sadar penuh ya dok ya. diturunkan, sehingga begitu nanti dia sudah berhenti merokok, itu nggak akan kembali lagi. Artinya dimengerti dan dipahami betul, gitu Iya kan. dokter. Nah, terus juga misalnya buat teman-teman yang misalnya penggemar tidur malam atau tidur subuh Bergadang gitu ya ya, dok ya. begadang gitu Iya ya. dok. Nah, itu juga dipertimbangkan ya. Nah, artinya kalau hampir tiap malam seperti itu juga repot. Tapi kalau misalnya teman-teman yang sahabat Adiatma yang memang bekerjanya malam, tapi kan nggak setiap saat kerja malam. Iya benar dok. Ya kan, artinya bergantian shift gitu kan. Mm. Nah, itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya setiap hari harus seperti itu, begadang terus dan nah, itu juga sih pengaruhi. Sangat mempengaruhi. Nah, terus juga makan ya. Makan itu yang baik, saya pikir. Yang baik itu seperti apa? Yang makanan yang betul-betul fresh. Ya. Jangan banyak yang Junk food ya itu ya junk dok, yang food instan atau ya dok yang ya. instan atau yang katakanlah yang diawetkan Iya. gitu kan. Ya, Kalau mending makan sayur-sayuran gitu ya. Jadi yang paling bagus buat orang infertilitas adalah sayur-sayuran atau buah-buahan yang fresh. Itu paling bagus. kalau Ya. kata sekarang tuh real food ya dok Iya, ya. betul. Ya, jangan misalnya kita makan daging, tapi daging sudah diawetkan. Iya. Ya percuma. Ya, Ya, dokter. manfaatnya juga minimalis gitu kan. Bukan nggak boleh, boleh aja kalau sekali dua kali monggo silakan Iya, ya. Tapi betul. kalau harus setiap hari seperti itu ya mending yang fresh aja. Ya. Oke dokter. Dokter, ada baiknya kita perkenalan dulu ya dok ya. Ya. Karena kalau nggak kenal nggak sayang ya dok. Ini siapa sih? Baik dokter. Halo sobat Adiatma semua yang ada di rumah. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada pagi hari ini kita berada di acara Angkat Jateng. Adiatma ngopeni ngelakoni kesehatan Jawa Tengah. Program ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan RSUD Dr. Adiatma MPH Provinsi Jawa Tengah. Pada pagi hari ini saya Anita sebagai host, saya bidan di RSUD Dr. Adiatma. Dan episode pada pagi hari ini Angkat Jateng akan mengangkat tema tentang infertilitas pada suami. Ini merupakan tema yang sangat menarik dan jarang dibahas ya mungkin Sobat Adiatma di rumah. Pada pagi hari ini kita juga akan menghadirkan dokter yang sangat expert pada bidang tersebut, yaitu Dr. Muhammad Irsam SPOG Subver. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Sobat Adiatma Pejuang Garis 2. Saya Dr. Muhammad Irsam SPG Subver, Fertilitas Endokrin Reproduksi. Mungkin kalau bisa dijelaskan, FER itu apa sih gitu ya? Iya dokter. Jadi FER itu adalah dokter kandungan yang bidangnya adalah mengopeni ibu-ibu yang susah hamil. Nah, Cocok banget ya dok sama tindak tema lanjutnya ya apa? dok ya. Tindak lanjutnya adalah bagaimana bisa hamil ya. Contohnya, mungkin kalau bilang FER itu apa sih? Orang-orang kalau gambar, itu loh dokter yang inseminasi. Oke, atau dokter yang membuat bayi tabung seperti itu ya. Oke, monggo lanjut. Ya, baik dokter. Tadi sudah dijelaskan dengan Dokter Irsa mengenai definisi dari infertilitas sendiri ya pada suami ya Sobat Adiatma yang ada di TikTok, Facebook, YouTube dan juga IG. Nah dokter, ini dokter saya izin menanyakan kembali ada DM yang masuk ini dok. Ya. Yes. Dokter, sebaiknya kapan ya seorang pria melakukan tes kesuburan dokter? Ya, baik. Mungkin secara umum saya jawab ya. Kapan seorang pria atau katakanlah suami istri yang kesulitan hamil itu datang ke dokter kandungan, terutama yang subver. Nah, jadi begini, definisi dulu ya. Definisi kesehatan infertilitas adalah di mana pasangan suami istri ya yang sudah menikah 1 tahun ya, yang berhubungan seksualnya teratur dalam waktu 1 minggu bisa 2-3 kali, tidak menggunakan KB, tapi tidak hamil-hamil.
ataupun katakanlah hamil tapi keguguran, atau katakanlah dia hamil menjelang kelahiran dia meninggal anaknya. Nah, ini kita katakan adalah infertilitas setelah dia 1 tahun. Ya, Dokter. nah jadi cuman gini, jangan juga, oh dok saya hubungan teratur dok. Iya. Nah gitu kan. Nah tapi, ada tapinya nih, tapi LDR. Nah contoh misalnya iya. gini, dok saya teratur loh dok berhubungan Sabtu Minggu. Nah gitu Oh, kan. Nah iya. ini tidak kita definisikan adalah infertilitas. Karena apa? Karena memang dia tidak sewaktu-waktu untuk berhubungan. Karena yang kita bisa hamil itu kan berhubungannya pada saat masa subur. Nah, kalau misalnya nggak masa subur berhubungan 2 Sabtu Minggu kan nggak bisa juga. Iya ya, Nah, Dok ini yang ya. biasanya sering terjadi. Kurang intens ya, Dok ya. Walaupun kamu saya teratur loh, Dok. Seminggu bisa 5 kali. Tapi ya, Sabtu Minggu. tapi kalau insen-insennya ya nggak 3 kali 1 ya, Dok ya. Berarti Kira-kira intensnya seperti itu seminggu berapa kali, Dok? Ya. Idealnya, Dok? Biasanya 2-3 kali ya. 2-3 Jadi, kali. katakanlah hari ini hubungan, terus enggak hubungan lagi, atau Oh, iya. kombinasi hari ini berhubungan, ya enggak berhubungan lagi ya. Kira-kira seperti itu. Gitu. Ya, jadi dalam 1 minggu itu bisa 2 sampai dengan 3 kali. 3 kali. Nah, kalau seperti ini, insya Allah sih baik ya. Nah, kapan? Nah, kalau udah dikatakan infertilitas tadi, nah segera ketemu dengan dokter kandungan Sufer. Ya. Nah, saran saya dua-duanya periksa. Ya, baik suami maupun istri. Kalau suami udah saya jelaskan tadi, ya, kalau istri kapan? Nah, kalau istri terbaik adalah pada saat haid hari pertama atau saat haid kedua, dokter datang ke kita, ya, kita evaluasi semuanya. Ya, kita evaluasi bagaimana bentuk rahimnya, bagaimana posisi rahimnya, bagaimana ukurannya, ya. Kemudian juga kita bisa melakukan evaluasi bagaimana indung telurnya. Apakah dalam indung telur itu ada folikel telur yang siap matang atau dia berkembang. Karena kalau kita evaluasi, kadang-kadang sering terjadi juga telurnya banyak, tapi kecil-kecil semuanya. Nah, ini yang dikatakan adalah polikistik ovari atau PCOS. Berarti Sobat Adiatma yang ada di rumah, khususnya pejuang garis 2, kalau mau periksa, terutama itu pada mens hari pertama dan kedua ya dok ya. Itu yang paling waktu terbaik ya dok ya. Bisa dilihat folikel-folikelnya, bentuk rahimnya ya dok ya. Betul. Nah, kemudian kalau kita lihat, suami kapan nih diperiksa spermanya? Nah, juga ada caranya, enggak sembarangan. Jadi yang terbaik adalah setelah berhubungan, kemudian dihitung 4-5 hari tidak berhubungan. Nah, saat hari ke-5, hari ke-6, hari ke-7 itu kita evaluasi dengan laboratorium. Nah, tapi kadang-kadang ada juga yang salah paham, mau diperiksa spermanya, dia merasa habis berhubungan, nanti biar spermanya bagus, tunggu sampai 2 minggu nggak berhubungan, bahkan sebulan nggak berhubungan, baru periksa sperma. Itu salah, dan itu jelek hasilnya. Karena sperma itu di dalam prosesnya itu, dia begitu dia ada, hidupnya nggak lama, dia akan mati. Nah, sehingga waktu dilihatnya, loh ini kok pada mati semua ini. Jadi yang terbaik begitu ya, hari saat berhubungan, kemudian dihitung hari ke-5, 6, 7, itu kan pemeriksaan. Lalu paling cepat ya 4 hari. Oh iya dokter. Nah, berarti tidak sembarangan ya dok untuk pemeriksaan seperti analisis sperma tadi. Ingat Sobat Adiatma, hari ke-5, 6, 7 ya dok ya, setelah berhubungan ya dok untuk para suami. Dokter, terus kalau ini ada DM juga yang masuk ya dok. Saking banyaknya DM saya sampai speechless dokter. Karena apa? Ini temanya sangat menarik sekali dokter pada pagi hari ini. Dokter, kalau infertilitas pada suami itu bisa diobati nggak sih dok? Ya baik. Jadi kalau pada suami itu sangat-sangat bisa sekali. Ya. Nah tadi saya bilang dari habit yang tadi juga ada satu ya. Biasanya kalau skrotumnya itu kepanasan. Ya, bisa ya dok? Bisa, jadi bisa, akan dok? merusak. Jadi contoh misalnya pada orang-orang yang varikokel. Varikokel itu adalah pelebaran pembuluh darah di skrotum sehingga skrotum itu jadi lebih panas. Nah, karena dia panas sehingga jumlah sperma itu jadi minimalis. Atau juga ada juga suami-suami yang senang berlapis-lapis pakai dalamannya. Sudah pakai celana dalam, pakai boxer, celana pendek, kemudian baru pakai jeans misalnya itu kan panas sekali tuh. Nah, itu juga kita harapkan. Nah, kalau bisa nanti di rumah, kalau misalnya kesulitan gangguan dari
jumlah sperma tadi, ya usahakan kalau memang ketahuan memang ada varikokel, maka sudah dilakukan operasi, nanti sama dokter bedah. Yang kedua, di rumah, kebiasaan tadi yang pakai berlapis-lapis diminimalkan. Nah, setelah di rumah nanti, setelah pulang dari kerja di rumah, usaha pakai celana dalam, tidak menggunakan celana dalam, tapi pakai celana pendek aja yang longgar. Atau pakai sarung, tidak menggunakan celana dalam, sehingga dia seperti itu. Nah, berikutnya adalah usahakan kalau mandi, tidak menggunakan air panas. Nah, karena air panas itu sudah sangat mengganggu ya, seperti itu. Berarti malah nggak bagus ya, Tidak Dok? baik Ya. untuk yang jumlahnya bermasalah dengan sperma, seperti itu. Ya, Baik, jadi dokter. sobat Adiatma, pejuang garis 2, apabila kita mendapatkan gangguan pada sperma, mungkin salah satunya seperti itu. Ya, oke. Monggo berikutnya. Baik, dokter. Dokter, ini ada DM juga yang masuk nih, Dok. Apa saja tanda awal dari infertilitas, Dok? Ya, infertilitas itu seperti saya katakan tadi, dalam waktu 1 tahun, ya dia nggak hamil-hamil. Nah, kita cari penyebabnya nih. Oh, Yang penting itu cari penyebab dulu. Nah, dari istri seperti apa? Bagaimana dengan rahimnya, ukuran besar atau tidak? Oh, ternyata besar. Oh, ternyata ada miomnya. Maka kita ambil miomnya dulu. Ya. USG lagi kelihatan misalnya, oh kok ada polip endometrium. Nah, kita ambil dulu, kita kuretase dulu. Ya, kok misalnya ada kista. Nah, kistanya besar mengganggu, kita ambil dulu. Ya. Jadi penyebab-penyebab itu dievaluasi. Terus kemudian dari HSG. Jadi untuk melihat saluran tubuhnya apakah tersumbat apa tidak. Nah, bila dia tersumbat atau ada pelebaran pada saluran tuba, itu perbaiki dulu. Kalau tersumbat kita akan dicari penyebabnya apa. Bisa dengan operasi, ya kita kembalikan posisinya atau kita mencari penyebab dari tersumbat tadi. Seperti itu. Ya, kemudian juga sperma pada suami, ya. Sperma pada suami cuma satu, evaluasinya cuma bagaimana analisa spermanya. Itu saja. Nah, begitu dia terlambat sudah sekian lama menikah, nggak hamil-hamil, itu seperti itu. Ya, kita evaluasi penyebabnya apa. Nah, setelah diketahui penyebabnya apa, baru kita ambil tindakannya apa. Seperti itu. Jadi, kalau misalnya itu ternyata haidnya bermasalah, misalnya haid 2-3 bulan sekali, itu biasanya adalah jumlah folikelnya banyak, tapi kecil-kecil. Ini kita sebut PCOS. Iya, Dok. Seperti itu. Ya, atau yang lainnya juga memang gangguan haidnya, artinya endometrium itu tipis, ya, maka dia sampai 2-3 bulan sekali hamil haidnya. Atau juga misalnya, mohon maaf, BMI-nya besar, artinya berat badannya lebih ya dari standar normal, itu juga bisa menyebabkan gangguan haid. Jadi kalau misalnya orang yang seperti ini biasanya, atau ada kenaikan tiba-tiba berat badan di atas 10 kilo, ya, ada 2 kemungkinan terjadi. Dia haidnya jadi nggak teratur, ya, sebulan haid, 3 bulan nggak haid, kemudian walaupun dia haidnya banyak, setelah haid banyak, dia cuma ngeflek doang, sampai haid berikutnya. Nah, ini biasanya gangguan haid. Kalau ini kita harus gangguan hormonal, kita perbaiki hormonalnya, insya Allah akan kembali normal lagi. Baik, dokter. Dokter, ada nggak ya kiat khususnya bagi para suami untuk mencegah infertil ini, Dok? Ya, jadi pada suami, kadang-kadang penyebabnya itu infeksi bisa. Sehingga kalau dia infeksi, saluran sperma itu tersumbat. Atau pernah pada saat dia kecil atau sebelum menikah, itu ada penyakit MAM di sini. Ya, kalau orang kita bilang gondokan gitu. Gondokan, ya. Nah, itu biasanya akan mempengaruhi dari kerusakan di salurannya atau di testisnya. Sehingga akan jadi seperti itu. Ya. Nah, mungkin para suami mengatakan, loh dok, saya kalau berhubungan itu keluar kok banyak dok. Nah, di vagina sampai ngalir-ngalir gitu. Betul. Nah, kadang-kadang kalau dia tersumbat, waktu dicek, itu yang keluar tuh bukan sperma, ya, itu mungkin semen saja. Jadi dia ejakulasi banyak juga, ya, sama seperti itu. Cuma di dalamnya sebenarnya nggak ada. Tapi nggak ada isinya. Nggak ada isinya, kosong, seperti itu. Nah, kalau seperti itu, nah kita akan evaluasi. Jadi, dokter, untuk pengobatannya sendiri itu membutuhkan waktu yang lama atau nggak, dok, untuk pengobatan infertilitas pada suami ini? ya,
Jadi kalau misalnya gangguannya sperma, kalau misalnya jumlahnya sedikit atau katakanlah kecepatannya minimalis atau dia muter-muter atau misalnya morfologinya berbeda, nggak sesuai gitu kan. Nah, biasanya kita akan lakukan pengobatan, kita berikan vitamin-vitamin yang untuk merangsang pertumbuhan sperma, memperbaiki vitalitasnya sperma gitu ya. Nah, kira-kira 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Karena sperma itu berproses ya dari tempatnya yang ada itu ya, dari kata reservoirnya itu prosesnya itu kurang lebih 3 bulan. 3 bulan ya dok Nah ya. sehingga begitu sperma jadi sampai dia besar itu sekitar 3 bulan. Nah jadi kira-kira setelah 3 bulan kita evaluasi lagi ada nggak perubahan pada spermanya seperti itu. Dokter, untuk umur sendiri itu mempengaruhi nggak dok untuk infertilitas pada suami dokter? Kalau pada wanita kan hamil di atas 35 tahun itu beresiko ya dok. Untuk suami sendiri gimana dok? Ya, sebetulnya juga ada apa namanya, ada hubungannya juga, tapi minimalis banget. Artinya biasa pada suami-suami ini kalau memang dia sehat-sehat saja, usia berapapun, Bisa sperma ya akan dok? bagus, nggak masalah. Cuman kalau di atas 50 tahun, karena faktor usia, itu kan biasanya sudah kesulitan untuk ereksi, ya kan? Jadi tidak seperti dia masih muda. Paling cuma di situ permasalahan. Tapi kalau misalnya katakan umur udah lewat, kemudian apa namanya, udah 50 tahun atau 60 tahun begitu ya, diperiksa spermanya mungkin masih bagus. Nah, Berarti cuma tidak biasanya gangguannya itu pada saat ereksinya. ereksinya Sehingga ya dok. sehingga untuk bisa hamil itu kadang-kadang kesulitan, kadang-kadang 1 bulan 1 kali untuk berhubungan itu kan. Jadi Berarti faktor ereksi. Berarti kalau pada suami misalkan dia sudah usia 50 tahun ke atas, kemudian dia ada gangguan pada saat ereksi atau ejakulasinya, bisa ya dok pakai bayi tabung atau inseminasi bisa Nah, dok kalau jadi misalkan kalau itu bagus. kalau kita katakanlah gambaran spermanya bermasalah gitu ya. Nah, jadi kapan kita inseminasi? Nah, apabila ya, jadi inseminasi itu apa sih sebetulnya? Saya jelaskan dulu. Jadi inseminasi itu adalah bagaimana caranya pada saat pembuahan, pada saat ovulasi, itu sperma kita semprotkan ke dalam rahim persis di saluran tubanya, di mulut saluran tuba, sehingga sperma itu berjalannya dari saluran tuba ke sperma ke telurnya itu cuman di tuba saja. Jadi selama tuba nggak masalah, kita bisa membantu seperti itu. Tapi kalau misalnya dia apa namanya, berhubungan seperti biasa di mulut rahim, nah itu banyak sekali kendala-kendalanya. Bisa di mulut rahimnya, bisa asam di vaginanya sehingga mematikan sperma itu seperti itu. Jadi mempercepat proses. Nah, apabila kita melakukan inseminasi itu biasanya mungkin karena jumlah spermanya sedikit. Sehingga pada saat kita jadwalkan untuk inseminasi, ya suami datang dengan istri ke rumah sakit di tempat inseminasi. Nah, kita kasih ruang khusus, ya, yang kedap suara, mau berhubungan silakan atau gimana caranya sperma itu keluar. Kemudian diserahkan ke petugas, kemudian kita serahkan ke dokter andrologi. Dokter andrologi itu akan memproses, ya, sperma-sperma yang bagus, yang baik itu diambil semuanya, yang jelek dibuang. Nah, kemudian kira-kira butuh 1 sampai dengan 2 cc, ya, kita ambil, kita masukkan ke dalam rahimnya. Nah, itu biasanya akan mempermudah kehamilan. Kira-kira keberhasilan antara 20-30%. Untuk program inseminasi sendiri Nah, ya dok ya. tapi kalau misalnya permasalahannya di tuba atau masalahnya di sperma gitu ya, jumlah sedikit, kita bisa bayi tabung. Jadi kalau misalnya sperma bagus banget tapi saluran tubanya tersumbat, itu nggak mungkin kita inseminasi. Nggak bisa. Maka ini yang kita lakukan adalah bayi tabung. Jadi kita mengambil, kita siapkan telurnya ibu dengan obat-obatan sehingga dia membesar. Ya mungkin dari satu telur itu bisa ada 5 sampai satu indung telur itu ada 5 sampai dengan 10 masing-masingnya. Nah itu diambil dengan ibu di anestesi, ya diambil. Kemudian kita keluarkan, kita lihat ada berapa jumlahnya. Kemudian setelah itu baru sperma itu kita ambil yang bagus, kita taburkan di situ. Atau dengan teknik terbaru adalah 1 sperma, 1 telur, kita bisa langsung masukkan ke dalam telurnya. Ini 9 IC. Ya, jadi telur 1, sperma 1 dengan alat khusus dimasukkan, menembus telurnya, kemudian disemprotkan 1, ya, dia akan membuahi. Kira-kira seperti itu. Ya, kita akan bisa menggunakan inseminasi atau bayi tabung.
Ya. Baik dokter. Dokter, ini banyak sekali live chat dari TikTok ya dok. Halo dokter, pagi. Dokter Irsam, terima kasih infonya sangat bermanfaat dokter. Ya. Oke, selamat pagi Alhamdulillah. dokter. Sehat selalu dokter. Terima kasih buat sobat sehat Adiatma yang ada di rumah. Yang ada di TikTok, IG maupun di Facebook bisa ya chat di kolom komentar, barangkali mumpung ada Dokter Irsam di sini yang akan menjawab pertanyaan dari Sobat Adiatma di rumah. Oke. Dokter, berarti untuk pemeriksaan tentang infertilitas ini bertahap ya dok ya? Ya. Dan banyak pemeriksaannya. Jadi untuk sobat sehat Adiatma yang ada di rumah, kalau memang ada kesulitan seperti yang tadi dokter Irsam sampaikan, 1 tahun belum memiliki keturunan, segera periksa ya dok ya. Terutama di dokter spesialis kandungan Subfer, dan ada dokter Irsam kalau di sini ya, di rumah sakit dokter Adiatma MPH ya dokter. Dokter, saya mau tanya lagi dok, ini ada DM yang masuk juga dok. Dokter, kalau misalkan kita ini maksudnya memilih-milih calon suami nih ya dok, ini yang Gen Z mungkin ini ya yang tanya ya belum menikah, itu gimana sebaiknya dok, yang nggak merokok bergadang atau gimana dokter enaknya? Nah ini dok, gimana ini dok, ini ada Gen Z mungkin ya yang tanya ya dok ya, belum menikah dokter, mungkin dia was-was juga ya dok ya, takutnya gimana gitu dok. Ya. Bisa dijawab dokter. Ya, jadi ini sebetulnya tentang selera ya. Iya. Selera Gen Z ini. Jadi ya prinsipnya adalah kalau bisa merokok, dok banyak dong orang yang merokok bisa hamil. Iya, seperti itu juga ada. Jadi artinya itu kan salah satu faktor, bukan satu-satunya faktor. Oh iya. Ini banyak faktor ya, Banyak dia faktor, merokok, ya. dia begadang dan sebagainya kan. Ya boleh-boleh saja selama dia nggak infertilitas ya no problem gitu kan. Nah, kalau itu tergantung selera. Artinya setiap orang itu punya ketertarikan yang berbeda. Yang satu bilang, ganteng banget. Oh, gitu aja kok ganteng. Iya, benar Gitu banget. kan? Iya, Ya, benar. jadi itu setiap orang kan berbeda. Nah, untuk melakukan pemeriksaan sperma itu memang pada saat dia infertilitas, atau mungkin juga bisa sebelum menikah, ya secara pribadi calon suaminya ini memeriksa diri sendiri, bisa ke laboratorium atau ke dokter kandungan ya boleh gitu kan, untuk mengevaluasi bagaimana kondisinya, atau ke dokter andrologi monggo. Oh gitu Seperti ya itu. dok. Ada ya dok ya berarti ya sendiri. dok. Itu boleh, Bisa itu kan ya dok. kalau itu kan bisa apa namanya, bisa apa istilahnya, bisa mandiri ya. Jadi kalau misalnya untuk sperma itu kan artinya bagaimana caranya bisa mengeluarkan sperma di laboratorium, lakukan pemeriksaan. Tapi kalau misalnya suami istri kan kadang-kadang ada yang kesulitan juga untuk melakukan mengeluarkan spermanya, maka dibantu oleh istri. Kan seperti itu, Oke dokter. ya. Oke. Berarti itu salah satu faktor. Iya, Jadi hanya salah bukan satu. faktor Bukan faktor utama utama, ya dok iya. ya. Baik dokter. Berarti ya kalau Gen Z ini kalau misalkan mau pilih calon suami atau calon ayah gitu ya, harus lihat dia dulu nih, dia merokok atau enggak nih, suka bergadang atau enggak nih, pola hidupnya gimana nih ya dok ya. Dokter, ini ada pertanyaan tapi kok tanya dong dok, apa pertanyaannya? Ini siapa ini ya? Monggo bisa disampaikan. Dokter, saya dulu melahirkan dibantu dokter. Ya. Dokter, ini misalkan Sobat Adiatma yang ada di rumah mau periksa nih ke dokter Adiatma untuk seputar infertilitas. Ini dokter berprakteknya setiap hari apa Ya, nih dok? saya di sini itu kita ada 2 jadwal ya. Ada 2 jadwal. Jadi yang reguler itu saya di hari Jumat jam 8 sampai dengan jam 11 Hari siang. Jumat ya Jadi dok ya? sebelum Jumatan kita udah selesai ya. Atau yang kedua ada di Pavilion Nusa Indah. Ya, kalau Nusa Indah ini apa namanya, dengan mandiri ya pembiayaan ya. Iya. Nah, itu setiap hari Kamis ya jam 8 sampai dengan jam 10. Ya, atau bahkan kalau misalnya saya masih di sini jam 11, jam 12 ya monggo silakan. Tapi rata-rata jam 8 sampai jam 10 itu kita layani dengan jadwal yang katakan tepat gitu. Baik. Ya. Nah, kemudian juga untuk para Sobat Adiatma,
pejuang garis 2 kadang-kadang mungkin dengan DM juga masih merasa malu ya, atau merasa tidak nyaman, boleh langsung saya boleh ya, nanti saya kasih nomornya Mbak Ya, Anita. Monggo ini silakan, nomor monggo saya ini silakan bisa 0812 ya bisa di 290 screenshot mungkin ya Sobat Adiatma. 6637 Di rumah ya. bisa di screenshot dulu biar bisa konsultasi langsung dengan Dokter Irsam SPOG Subver. Mungkin kalau malu lewat DM Ya, bisa karena langsung banyak ya Dok sekali ya. setiap kali saya live seperti ini, kadang-kadang pertanyaan begitu, Bos saya diminta nomor Nomor handphonenya HP-nya. dok, karena Iya, saya malu benar untuk benar mengutarakan. banget. Ya Iya. boleh, monggo Benar silakan banget ya. Dokter. Nanti kita bisa komunikasi lebih intens, monggo silakan Oke, ya. monggo bisa di Oke. screenshot. Ya. Dokter terakhir Dok. Dok, sebelum di close nih saya tanya dulu dong, Oh Ya, monggo, monggo. iya, silakan. Kita kan kerjanya itu kan malam dok, Ya, lembur sampai malam, Ya. rokok, Ya. kopi, Ya. kacang, ya, itu sampai pagi kadang kita sering begadang dok. ya. Emang benar nggak sih mengurangi kualitas sperma dok? Ini pertanyaan yang kayaknya kalau Soalnya ini Mas Ronald sukanya sering bergadang, merokok juga ya Mas, minum kopi. Baik. Biar teman-teman juga tahu dok. Ya, baik. Begini, sahabat Adiatma, pejuang garis 2, kalau memang selama ini kesulitan hamil dengan riwayat yang dikatakan tadi, kalau memang bekerja memang kita kan nggak setiap malam, ya diminimalkan. Tapi kalau misalnya itu habit, ini repot. Kalau habit itu kan merokok ya, kemudian sampai pagi, oh dok saya kalau nggak merokok ngantuk, gitu kan. Kemudian ngopi, ya. Sebenarnya bukan satu-satunya faktor, banyak faktor lagi yang lainnya, ya. Tapi Iya, kalau betul. faktor yang ini bisa kita minimalkan, insya Allah juga jumlah sperma dan sebagainya itu akan baik-baik saja, ya. Jadi kalau bukan habit, tapi kalau misalnya kalau itu habit juga repot. Tapi kalau misalnya itu suatu kerjaan, katakan kerjaan kita harus begitu kan nggak setiap hari, Iya, benar, ada yang dokter. bergantian, gitu kan. Dalam satu minggu mungkin sekali atau 2 kali masih oke, nggak masalah kan, hari yang lainnya masih mungkin kan. Tapi kalau habit kan hampir tiap hari. Iya. Ya, artinya nggak bisa, karena saya begini-begini, apapun alasannya, tidurnya subuh, ya, kemudian baru bangun siang, gitu kan. Nah, itu kan merubah pola Jadi tidur. kebalik ya Dok hidupnya Ya, ya Dok ya. betul. Kalau pagi tidur, kalau malam bergadang ya Dok Nah, ya. itu seperti itu biasanya Mempengaruhi ya. banget Tapi kalau ya, Dok. memang kerja kan nggak mungkin kita terus wah nggak boleh kerja, bukan. Karena saya katakan tadi kan, bukan satu-satunya faktor. Ini adalah salah satu faktor yang kita minimalkan. Nah, seperti itu. Jadi sobat pejuang garis 2 Adiatma, jangan khawatir, oh saya dok kerjanya malam, tapi kan nggak setiap saat. Iya, benar banget, pergantian seperti itu. dokter. Ya, baik. Dokter, ada nggak kiat-kiat untuk para pejuang garis 2, Sobat Adiatma yang ada di rumah, untuk bisa biar infertilitas pada suami ini tertangani? Apa dokter kiat-kiatnya untuk pesan-pesannya dokter? Baik, kiat-kiatnya adalah apabila belum pernah melakukan pemeriksaan, walaupun sudah menikah 1 tahun, maka segera ke dokter kandungan, Subver, untuk mengevaluasi sebenarnya masalah di mana. Seperti saya katakan dari awal, infertilitas itu bukan salah satu atau pemiliknya adalah istri. Iya. Dua-duanya punya peran penting yang sama-sama 50%. Iya. Nah, jadi kalau misalnya seperti itu, maka lakukan pemeriksaan. Buat suami sangat mudah dengan analisa sperma saja. Nah, begitu hasil analisa sperma itu baik semuanya, katakan misalnya gini, sperma bagus, normal semuanya, tapi beliau ini habitnya jelek. Misalnya tadi merokok, ya, kemudian tidurnya selalu lama, katakanlah nih ya, Terbalik, gitu bergadang ya. dan sebagainya, katanya bagus, ya kan bukan salah satu faktor. Nah, ya. Gitu kan? Itu bisa juga. Tapi kalau misalnya memang bermasalah, nah faktor ini yang kita hilangkan. Ya, jadi diminimalkan bagaimana caranya. Jadi seperti itu. Jadi seperti saya katakan tadi, untuk hamil itu bukan hanya faktor itu saja, banyak faktor yang lain, tapi kita meminimalkan faktor yang di depan mata atau habit ini tadi. Ya, jadi segera melakukan pemeriksaan sperma buat sobat Adiatma pejuang garis 2, ya, lakukan pemeriksaan sehingga kami dokter kandungan, saya terutama yang di bagian fertilitas endokrinologi reproduksi, itu bisa membantu teman-teman sekalian. Nah, kemudian juga jangan takut lakukan pemeriksaan. Kenapa?
tidak semuanya harus dengan inseminasi, tidak Iya. semuanya harus dengan bayi tabung. Dok, saya nggak ada dana, dok. Iya, Hampir benar. 80% pasien-pasien saya itu justru kita bantu dengan hamil spontan. Nah, gitu. ini Jadi perlu jangan digaris takut. bawahi ya dok, karena Jangan takut. kadang Kadang-kadang permasalahan sederhana, tapi karena nggak diketahui, akhirnya berlama-lama. ya Gitu. benar sekali dok. Jadi berpikirnya terlalu jauh ya dok ya. Betul. Jadi alangkah baiknya sobat Adiatma di rumah untuk periksa dulu biar tahu Betul. permasalahannya di mana Seperti ya dok itu. ya. Banyak pasien saya dulu 12 tahun, 13 tahun, ya, kemudian berkeluh kesah, dok, saya nggak ada dana untuk melakukan pemeriksaan inseminasi atau saya melakukan bayi tabung karena dananya, dok. Nah, kita upayakan. Nah, tergantung penyebabnya tadi. Kalau misalnya sederhana penyebabnya, insya Allah pernah pasien saya 12 tahun menikah, tidak hamil-hamil, kemudian dengan satu treatment dalam waktu kurang lebih 6 bulan, hamil. Dan alhamdulillah, kembar. Ya. Seperti itu. Jadi kalau nggak salah saya sobat Adiatma yang hamil ini di sekitar Kendal Cipiring kalau nggak salah saya. Rumahnya di sana. Berarti ini ya dok ya, banyak yang berhasil juga Iya. ya dok ya. Jadi 10 tahun, 8 tahun, 5 tahun ya. Sobat Insya Adiatma Allah di rumah seperti itu. Jadi jangan khawatir harus inseminasi, jangan khawatir harus bayi tabung. Tidak harus. Malah kebanyakan kita coba lakukan dengan spontan. Ya Seperti baik itu. Hamil dokter. dengan spontan. Baik dokter, terima kasih banyak untuk informasinya pada pagi hari ini dokter. Ini tema yang sangat menarik dan mudah-mudahan dengan informasi yang dokter berikan pada pagi hari ini bisa mengedukasi ya untuk sobat Adiatma yang ada di rumah, yang lagi menonton nih di TikTok, Facebook, YouTube juga IG. Bahwa kesehatan reproduksi itu tanggung jawabnya bersama ya dok. Ya. Jadi suami dan istri. Jadi bukan hanya istri saja. Dokter terima kasih. Baik, sebelum menutup, saya katakan insya Allah program ini berlanjut setiap minggu. Jadi mungkin nanti saya di setiap Selasa jam 8 pagi. Ya, kita akan diskusi, silakan. Kemudian teman-teman dokter kandungan yang lain, mungkin di hari Rabu, Iya. jam 8 juga, sehingga kita bisa komunikasi. Iya. Seperti itu. Baik dengan dokter, baik. tentunya dengan tema-tema yang Iya, sangat yang sangat menarik, menarik, ya dok ya, begitu ya. seperti pada pagi hari ini ya dok ya. Baik, mungkin Ya. banyak sahabat sekalian, ya, kalau misalnya memang kesulitan untuk mengkomunikasikan, ada rasa malu dan sebagainya, karena fertilitas ini berhubungan dengan banyak macam faktor. Benar, Silakan di nomor ini 0812-290-6637 langsung ke nomor handphone saya. Kita akan diskusikan, kita akan bicarakan hal-hal yang kira-kira buat sobat Adiatma, pejuang garis 2 tidak nyaman untuk dikomunikasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sobat Adiatma semua. Pejuang garis 2. Terima kasih dokter. Siap, Silakan siap. dokter. Ya. Dulu, dok.